Baik, teman-teman, kita akan bicara format program penyiaran TV. Nah, setelah teman-teman tahu tentang jenis-jenis lembaga penyiaran TV yang sudah dijelaskan oleh Pak Fajar Jun berdasarkan nanti Undang-Undang Nomor 32 tentang penyiaran, kemudian ada baiknya kita juga tahu apa saja dalam televisi itu formatnya, ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin baru sadar, oh ini adalah format program penyiaran televisi. Ada pernyataan menarik dari bukunya Morrison itu ya. Jadi apapun itu bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi ataupun di kanal YouTube Anda hari ini ya. Dan selama program itu menarik dan disukai khalayak ya. Dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya silakan Anda membuat konten yang jelas konten itu tidak melukai dan tidak melanggar moral dan etika ya. Ada yang pernah dengar salah satu YouTuber sempat digerebek polisi? Pernah nonton ya? Saya pikir Rizky ini sering mengamati itu ya, atau makan followernya. Karena dia itu kontennya melanggar etika, ya enggak? Sedekah kepada waria, tapi dengan sampah, misalnya. Itu kan konten yang dan tanda kutip bisa melukai hati, melanggar moral dan lain sebagainya. Jadi silakan membuat konten selama itu tidak ada unsur-unsur sara, ya, tidak ada unsur-unsur yang kemudian itu merugikan orang lain, ya, itu saya pikir bisa dijadikan konten, ya. Nah, kemudian kita harus juga pahami ada beberapa jenis format program televisi, ya, yaitu berita hard news. Oh, berita juga bisa jadi konten, Pak, bisa, ya. Jadi kalau sekarang eranya video, mungkin hard news itu bisa dijadikan Anda konten. Ya. Jadi berita hard news itu semua informasi yang penting dan menarik yang harus segera disajikan dan ditayangkan agar diketahui khalayak secepatnya. Kalau dulu di televisi, ini masuk ke program berita. Kalau sekarang, Pak, saya punya channel YouTube, Pak. Ya udah, Anda bisa melakukan itu. Misalnya tiba-tiba Jawa Fahri ada di sebuah lokasi, ada misalnya kejadian longsor misalnya, atau ada banjir, atau ada musola yang kemudian rubuh atau ambruk. Itu Fahri bisa melakukan yang namanya peliputan berita keras atau hard news, gitu ya. Dengan apa, Pak? Tidak harus dengan menulis, tapi juga bisa dengan melaporkan, ya. Halo semuanya, misalnya. Saya Fahri Firmansyah, misalnya, melaporkan bahwa hari ini, misalnya, bla bla. Jadi kita ikuti format 5W 1H. Ini ketika format TV dulu ada. Kemudian feature, nah ini yang menarik. Itu sifatnya soft news, kan kemarin udah belajar ya. Feature program berita ini hampir sama sebenarnya. Beritanya ringan, ada tempat makan. Nah, pengertian menarik di sini adalah informasi yang lucu, unik, aneh, dan menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Apa ya Pak ya? Gitu ya. Oh feature. Oke, Adi kemudian punya ide karena Adi ini suka jalan-jalan. Wah ya, aku mau buat liputan tentang GH. Nah, kemudian Adi ke tempat di Gunung Kidul sana itu ya, di Wonosari, kemudian dia ambil view malam, kemudian dia melaporkan ya di konten akun YouTube-nya. Ini YouTube ya, tapi ini fiturnya ada di akun TV. Tapi saya juga kasih contoh yang kekinian ya, supaya Anda juga bisa membuat konten-konten itu gitu ya. Halo semuanya, gitu ya. Saya sekarang ada di GH, ya, saya akan melaporkan atau halo guys dan lain sebagainya. Sebagai contoh saya punya staff ya di lembaga sertifikasi profesi. Itu dia sempat melakukan liputan di GH atau di Wonosari ya. Itu viewernya itu tinggi gitu ya. Sampai ribuan gitu ya. Jadi luar biasanya kalau kita bisa membuat rekaman video yang sifatnya feature. Anda berani, Anda di kota Anda ada sesuatu yang unik, buat aja videonya. Bakso dengan ukuran misalnya satu bola basket misalnya, itu bisa dijadikan sesuatu yang informatif ya, yang lucu dan unik. Infotainment, masih tahu atau ingat infotainment itu berarti informasi ringan seputar selebritis. Nah, di sini bukan hanya terbatas selebritis, tapi juga memiliki tokoh-tokoh terkenal lainnya. Jadi itu yang dinamakan infotainment, informasi yang mengandung hiburan sebenarnya.
Ada pro kontra terkait infotainment ini, karena ada yang mengatakan ini masuk kajian jurnalis, tapi ada yang mengatakan enggak, ini cuma tidak menyangkut 5W1H katanya, sehingga tidak masuk bagian dari infotainment. Ada infotainment investigasi, dulu sempat diboikot oleh orang Jogja, karena memang beritanya ngawur, mirip peramal ya. Dulu Jogja akan terlelap sebanyak 3 meter, kemudian disomasi sempat hilang 1 tahun gitu. Infotainment investigasinya itu. Jadi kita harus cermat ketika melihat tayangan-tayangan program acara yang ada di televisi. Kalau yang ini saya pikir kontennya Anda berat mungkin, karena Anda jauh dari selebritis dan lain sebagainya. Karena selebritis sekarang sudah membuat konten secara individu, tidak dalam program-program acara seperti di televisi. Nah, ini contoh salah satu program investigasi, infotainment investigasi yang kemudian membuat ramalan. Nah, ini sempat diboikot ya. Pemirsa, ya, dulu kalau masih ingat ya. Tidak ada berita. Dulu Fanny Rose ya, kalau masih ingat Anda, setiap jam 11 siang sampai jam 12, silet selalu ada di layar TV kita. Entah Anda waktu itu kelas berapa ya. Kemudian current affair. Jadi current affair ini adalah program yang menyajikan informasi terkait suatu berita penting yang muncul sebelumnya, namun dibuat secara lengkap dan mendalam, cukup terikat dengan waktu. Batasannya bahwa selama isu yang dibahas masih memperoleh perhatian khalayak, maka current affair dapat disajikan. Misalnya program menyajikan cerita mengenai kehidupan masyarakat setelah ditimpa bencana alam dahsyat ya, seperti gempa bumi atau tsunami. Jadi mirip-mirip feature yang berbau hard news ya. Artinya kemasannya bisa feature, tapi isunya itu masih isu yang up to date. Nah, jadi kalau kira-kira seperti itu. Jadi misalnya Anda mau membahas tentang letusan Gunung Merapi. Merapinya sudah meletus, tapi ini dampak dari letusan itu masyarakatnya masih perlu disajikan nih. Nah, itu bisa dengan konten current affair. Dokumenter, nah ini menarik. Sekarang banyak televisi itu yang menayangkan dokumenter dan dia sangat segmented. Contohnya apa Pak? National Geographic, Historia, itu kan isinya dokumenter semua, ya kan? Tapi kita mencari dan itu spesifik, ya. Jadi kalau Anda yang punya skill melakukan kajian-kajian dokumenter, itu bisa melakukan dengan apa? Dengan dilatih, gitu ya. Siapa tahu jadi konten Anda, gitu ya. Meskipun sebenarnya film-film dokumenter, program dokumenter ini juga ada budgetnya ya, karena harus wawancara, harus kita melakukan penelusuran dan lain sebagainya. Reality show, nah ini menampilkan suatu peristiwa yang berlangsung apa adanya, natural dan tanpa skenario ya. Tapi dalam tanda kutip ya, karena semua yang namanya reality show itu ternyata semua by agenda ya. Katakan cinta lah, uya-kuya, ya. Katanya sih apa adanya, tidak ada settingan, tapi sebenarnya itu ada di balik itu. Mungkin kalau sekarang, kalau di YouTube lebih ke prank mungkin ya. Kalau sekarang reality show, kalau dulu di TV. Talk show, kita semacam membuat forum, kita undang orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, kemudian kita buat kontennya. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah beberapa kali melakukan ya. Jadi podcast video itu sebenarnya kan semi-semi talk show ya. Seperti teman-teman kemarin sempat mengundang orang-orang yang bergelut di bidang penyiaran misalnya. Ini contoh talk show ya. Bukan empat mata. Kembali ke laptop. Nah, itu salah satu jargon yang cukup fenomenal ketika kita bicara talk show. Jadi talk show-nya Tukul Arwana itu salah satu yang fenomenal. Kenapa Pak fenomenal? Karena dia sudah hidup puluhan tahun ya. Dia sempat off itu karena ada mengundang salah satu pembicara yang makan binatang di depan kamera ya, waktu itu katak ya. Sehingga orang jadi gergeli dan ditegur KPI dan kemudian di dalam tanda kutip di embargo ya. Sehingga berhenti kurang lebih beberapa tahun dan itu muncul lagi karena kreatifnya orang TV ya, kemudian muncul lagi menjadi bukan empat mata.
Tapi ternyata setelah jadi Bukan Empat Mata itu ternyata ratingnya kemudian turun sehingga hilang. Tapi termasuk fenomenal. Tukul itu sudah lebih dari berapa ya, 15 tahun dia ada di acara talk show ini. Drama, nah ini drama itu sinetron ya. Itu saya pikir salah satu favorit di Indonesia, karena ternyata sampai hari ini pun masih banyak sinetron yang muncul dan menjadi primadona ya, primadona orang-orang atau ibu-ibu yang ada di rumah. Itu salah satu contohnya. Kalau dulu saya waktu kecil itu sempat nonton Tersanjung 1 sampai 5 gitu ya, sampai seri itu sampai tamatnya bintang filmnya dulu Lulu Tobing itu sampai jadi kebawa mimpi hampir semua orang di Indonesia karena tiap hari nontonnya sinetron itu. Nah, ini salah satu yang kemarin sempat hits ya sebelum pandemi, yaitu Tukang Bubur Naik Haji ya, sampai berseri-seri ya. Berikutnya sinetron ini kalau di luar negeri lebih ke arah telenovela ya. Jadi kalau masih ingat telenovela itu ada dulu, mungkin Anda masih belum lahir ya. Telenovelanya namanya Esmeralda atau Marimar. Itu telenovela yang berasal dari Venezuela. Jadi itu sinetron itu arahnya ke sana, kalau di luar negeri namanya telenovela. Bisa dicek ya. Itu hal-hal yang ada. Film pasti ya. Film adalah salah satu yang kemudian cukup menarik karena di tahun 90-an film sempat kurang bagus karena banyak film yang kemudian ditayangkan di televisi dan justru menjadi pemasukan untuk industri televisi ketika awal 90-an ya. Seperti Warkop itu kan hitsnya ketika dia masuk televisi. Ya. Jadi banyak film-film yang muncul di televisi. Game show. Ini ya, ini game show itu juga menarik untuk di televisi. Untuk di konten YouTube hari ini saya pikir harus benar-benar serius kalau memuat game show ya. Ketangkasan, harus ada orang yang diundang ya. Ini contoh-contoh game show. Takeshi Castle ya. Atau juga ada apa itu saya lupa, yang ninja loncat itu ya, lupa saya namanya apa itu. Ninja Warrior. Nah itu Ninja Warrior itu salah satu game show yang tinggi ratingnya. Kemudian program musik. Nah program musik ini juga ada dan itu sempat booming. Ada 2 program musik yang waktu itu hits setiap pagi ya, yaitu Dahsyat dan satu lagi di SCTV itu apa lupa saya. Inbox, Pak. Inbox, wah ini kayaknya itu tongkrongannya ya. Jadi itu yang bertahun-tahun ya. Coba diteliti itu berapa puluh tahun tuh 2 acara televisi itu. Dahsyat sama Inbox. Nah, itu contoh bagaimana program TV yang cukup sukses ketika itu ya. Raffi Ahmad mulai wajahnya culun sampai jadi bapak-bapak dia ada di Dahsyat gitu ya. Almarhum Olga mulai semasa dia hidup sampai dia mau wafat pun masih di program Dahsyat. Meskipun juga ada yang sebelum Dahsyat itu ada yang fenomenal namanya MTV yang menghasilkan para VJ gitu ya. Saya sempat menikmati MTV ini, mulai VJ Daniel sampai yang senior-seniornya itu sempat hits MTV. Nah, pertunjukan ini juga ada ya, seperti penunjukan konser ya, atau hal-hal yang di luar studio ya, itu seperti menarik. Sampai dulu ada salah satu konser musik yang sifatnya outdoor yang masuk televisi yang ditunggu-tunggu itu konsernya Peter Pan ya. Sampai ada sebutan kalau Ariel sudah ngomong lanjut ya, itu lanjut itu sempat viral ketika itu ya. Nah, jadi itu satu acara-acara yang di luar lapangan. Termasuk sebenarnya tayangan-tayangan olahraga itu juga bisa dikategorikan pertunjukan ya. Gitu teman-teman. Jadi